Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islam yang Bahagia. Kembali lagi dengan kecerdasan Abu Nawas. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan hari ini jauh lebih sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada episode sebelumnya Abu Nawas kan pergi ya untuk memenuhi undangan dari petinggi kerajaan. Setelah selesai kenduri ya, Abu Nawas dan bersama para sahabatnya itu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing melewati salah satu hutan yang memang terkenal cukup lebat ya teman-teman ya. Pohonannya banyak juga gitu, penuh segala macam ya. Berbagai jenis pohon tuh ada di situ gitu loh. Nah, sampai di suatu titik Abu Nawas dan teman-teman itu tercengang karena melihat pohon yang besar, tinggi menjulang ya. Akarnya pun sangat amat besar gitu ya. Salah satu sahabat Abu Nawas ini berpandang-pandangan ya dengan Abu Nawas. Wahai Abu, kayaknya ini adalah salah satu pohon yang terbesar ya yang ada di hutan ini gitu. Abu pun mengangguk. Ya, kita lihat saja dari rentang usia ini kayaknya pohon ini udah mencapai ratusan tahun gitu. Terus salah satu sahabat Abu Nawas pun yang lain menimpali, iya benar sekali. Nah, betapa kagetnya Abu Nawas ini melihat adalah salah satu pemuda dari kejauhan. Abu Nawas yang memang terkenal cerdik ini tergelitik gitu ya teman-teman ya. Ngapain itu pemuda ya? Sedangkan ini sudah mulai menjelang mau malam ya. Abu Nawas para sahabatnya menghentikan langkahnya. Tunggu sebentar. Ngapain ya pemuda itu ada di depan pohon besar yang akan kita lalu ini ya teman-teman ya. Seru Abu Nawas kepada para sahabat-sahabatnya. Salah satu sahabat Abu Nawas pun bilang, oh mungkin Abu, dia ini sama seperti kita hendak melintasi pohon besar itu. Tapi Abu ini orangnya teman-teman ya benar-benar rasa keingintahuan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi aku heran gitu. Kita lihat dari kejauhan ini pemuda itu seperti sedang berbicara dengan pohon itu. Salah satu sahabat Abu pun ketawa ya. Ada-ada saja kau Abu. Mana mungkin manusia berbicara dengan pohon? Kau bisa lihat, ya kan? Sebentar, perhatikan. Akhirnya Abu Nawas bersama para sahabat ini memutuskan untuk ngumpet dari salah satu balik pohon yang lainnya. Lihatlah, dia memang benar-benar berbicara pada pohon. Dan betapa kagetnya teman-teman. Emang benar pemuda itu sedang berbicara ke arah pohon sambil menunjuk-nunjuk gitu ya. Abu, kata sahabat Abu Nawas, lihatlah si pemuda itu seperti membawa hidangan atau makanan gitu ya, ditaruh di bawah pohon itu gitu. Atau apa sih gitu. Gak mungkin kan ya kan, mau menjelang malam ada orang mau mengadakan kenduri di tengah hutan. Iya benar. Gimana ya Abu? Kata salah satu sahabat Abu Nawas, apakah kita tegur pemuda itu? Karena dari sisi rasionalitas nih, kayaknya udah nggak jelas nih anak nih, gitu kan. Terus Abu bilang, sabar, tahan, tenang. Kita lihat dulu gerakan pemuda itu. Kalau memang benar-benar pemuda itu sepertinya mengkhawatirkan, baru kita tegur dia, kita sadarkan dia. Nah, dilihatlah ya. Pemuda ini menaruh makanan 1, makanan 2, dan makanan 3 di bawah pohon besar itu. Lalu sembari bertulak pinggang ngomong ke arah pohon gitu. Wah benar-benar, kata salah satu sahabat Abu Nawas. Lagi-lagi kita mengalami kejadian yang luar biasa ini Abu Nawas. Gak apa-apa, kata Abu Nawas. Pasti ada hikmah di balik semuanya. Tidak mungkin Allah memperlihatkan suatu kejadian kalau bukan Allah akan memberikan pelajaran buat kita.
Salah satu sahabat Abu Nawas bilang, cakep. Gitu ya. Nah, lalu Abu Nawas melihat gerakan pemuda itu yang masih saja diulang-ulang, ngomong kembali dengan pohon, menunjuk makanan. Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri untuk menyampri ya pemuda itu. Assalamualaikum pemuda. Waalaikumsalam. Kan? Tapi pemuda ini nggak langsung menoleh ke arah Abu Nawas ya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum pemuda. Tapi dia tidak menoleh. Assalamualaikum pemuda. Pada assalamualaikum yang ketiga kali baru pemuda itu menoleh ke arah ke belakang. Hah, siapa engkau? Aduh, kata Abu Nawas. Seharusnya aku nih yang kaget, katanya. Dengan tingkah kau yang berusaha ngobrol dengan pohon besar. Dan juga ini nih, apa ini katanya. Begitu banyak makanan, kamu mau ngadain camping? Gitu. Bukan. Gak bisa menjawab ya kan. Apa? Kata Abu Nawas gitu kan. Ayo ngomong kan. Aku udah dari tadi nih, kata Abu Nawas. Melihat kondisi engkau yang, mohon maaf ya pemuda, kita tidak bisa bilang sesuatu yang logis sekali gitu kan, atau masuk akal. Ini aku ingin kaya gitu. Langsungnya Abu Nawas bilang, sama dong, aku juga sama pengen kaya. Lalu apa hubungannya kekayaan dengan cara kau berbicara dengan pohon besar ini? Jadi di pohon besar ini ada jin penunggu yang bisa mengabulkan permintaan Tuhan, dibilang begitu kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas istighfar, astagfirullahaladzim, ente bahlul. Jadi engkau ini melakukan persembahan untuk jin penghuni pohon besar ini? Iya, Tuanku, kata pemuda. Engkau ini masih muda, masih sehat walafiat, kok bisa bekerja dengan usaha? Ya, tubuhmu masih kuat. Nah, pada saat Abu Nawas berusaha mendakwahi pemuda yang melakukan persembahan atau sesaji ini, kaget bukan main Abu Nawas. Tiba-tiba muncul sosok yang tinggi, besar sekali, dengan suara menggema. Hei, kata dia, ada apa kau mengganggu urusan kami berdua? Abu Nawas yang memang dari dulu udah terkenal cerdik, lucu ya teman-temannya, dan selalu memiliki sejuta akal untuk mengatasi permasalahan. Abu Nawas tuh diam saja. Hei, panggil lagi. Hei, gitu. Lalu pas panggilan ketiga Abu Nawas menoleh. Ada apa kau? Untuk apa kau melakukan banyak sekali percakapan dengan pemuda ini akan memberikan makanan enak kepadaku? Tidak ada urusannya dirimu dengan pemuda ini. Oh, tentu ada urusannya. Karena pemuda ini telah menyimpang dari ajaran syariat Islam. Ya. Hai, engkau adalah bangsa jin. Ya. Engkau bukan makhluk Allah yang bisa disembah. Ya, yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah pemuda ini. Buktinya, kata jin tersebut, dia datang berkali-kali ke tempatku. Berarti sudah ada hasil dong dari persembahan ini. Ya, itu semua sebenarnya bukan dari hasil perbuatan jin, tetapi hasil dari usaha dia sendiri. Dia tersugesti untuk menjadi kaya raya sehingga dia giat bekerja. Tetapi karena kau tipu dengan berbagai macam tipu muslihatmu sebagai jin, dia merasa itu semua sebatuanmu. Padahal itu semua buah hasil kerja keras dia sendiri dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jin itu marah dengan teman-temannya dan bahkan makin membesar. Para sahabat-sahabat Abu Nawas nih yang emang lagi ngintip pohon sampai terjengkang kaget.
Astagfirullahaladzim, satu persatu jatuh, ya kan. Makhluk itu tambah besar teman-teman, sahabat-sahabat. Nah, saking kagetnya ya setelah bangun dari terjengkang itu ya teman-teman ya, salah satu sahabat Nabi itu menepuk sahabat yang lain. Ngapain kita jadi kaget-kagetan begini gitu kan? Lebih baik kita doain supaya Abu itu mampu ya mengatasi dan melawan jin jolim itu. Oh iya, benar-benar. Akhirnya mereka saling berpandangan dan mereka saling mendoakan untuk kebaikan Abu Nawas. Dengarkan sekali lagi pemuda ya, aku akan bakwahimu untuk terakhir kali. Sungguhnya beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka menjadikan itu semua bertambah sesat. Quran surat Al-Jin ayat 6. Jelas ya, kau dalam kesesatan, seru Abu Nawas kepada pemuda itu. Akhirnya pemuda itu sadar, ya Allah ya Rabb, ternyata hamba ini telah kufur terhadap nikmat kepadamu dan hamba telah menyekutukanmu. Ya Allah ya Rabb, dengan apa-apa yang seharusnya tidak hamba kerjakan. Betapa kagetnya ya jin itu mendengar pertaubatan dari pemuda itu. Ya sudah, kata Abu Nawas, sekarang tugas kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, semoga Allah mengampuni dosamu. Akhirnya Abu Nawas beserta semua para sahabatnya itu mendoakan pemuda itu, dan pemuda itu pun terus menerus berdoa mohon ampunan kepada Allah. Betapa kagetnya jin yang setelah membesar itu semakin lama makin mengecil hingga menjadi abu. Masya Allah, kata Abu Nawas, lihatlah, tiada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Dialah pemilik tunggal diri ini, alam semesta, dirimu, diriku, dan semua makhluk penghuni dunia dan akhirat. Maka dari itu tidak dibenarkan untuk melakukan apapun, mau persembahan maupun apapun yang menyimpang dari ajaran Allah, karena sesungguhnya semua itu hanyalah tipu daya setan. Akhirnya Masya Allah, pemuda yang telah disadarkan oleh Abu Nawas dan didoakan bersama sahabat-sahabatnya Abu Nawas ini sadar. Baiklah, kebetulan kami juga akan pulang ke rumah kami dan melintasi hutan ini dan bertemu dengan kau ya pemuda. Lebih baik kita kembali pulang karena hari sudah menjelang maghrib. Kita bisa sholat di rumah, berkumpul bersama keluarga. Ingat pesanku, kata Abu Nawas, jangan sekali-kali jika engkau mengalami kesulitan memohon atau meminta kepada selain dari pemilik tunggal diri ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik tuanku Abu Nawas, ternyata engkau memang benar-benar seperti apa yang diberitakan oleh orang-orang dari penjuru tempat tinggalku, bahwa adalah orang yang sangat cerdik. Betapa beruntungnya aku bisa ditolong oleh dirimu. Abu Nawas hanya tersenyum saja teman-teman ya, karena dia tahu segala pujian hanyalah kenikmatan dunia sementara saja. Nah, sampai juga kita di akhir episode kali ini ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan banyak kebaikan dan manfaat. Ajak ya semua anggota keluarga, orang yang kalian sayangi, untuk menonton channel-channel di konten Puanggi ya. Insya Allah selain kita mendapatkan hiburan, kita juga akan mendapatkan manfaat. Semoga iman Islam kita makin bertambah. Sampai bertemu di konten Islami Puanggi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.